Halo, selamat datang di pembahasan materi integral, SIMAK UI dan UTUL UGM. Nah, jadi video ini akan membahas materi integral terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan soal. Oke, jadi di integral itu ada yang namanya integral tentu dan integral tidak tentu. Kalau integral tak tentu, biasanya tidak ada batas-batasnya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai integral tak tentu. Nah, di sini seperti contoh nomor 1, di sini ada integral dx. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak integral 1 dx. Nah, sama aja. Nah, kalau integral 1 dx itu sama aja kayak integral hasilnya adalah x ditambah c. Nah, kemudian yang nomor 2, di sini integral dari a dx. Sebenarnya a ini adalah konstanta, hampir sama sih seperti yang nomor 1. Hanya saja konstantanya ini bisa berupa bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, nanti kalau diintegralkan ini akan menghasilkan nilai AX ditambah C. Kemudian untuk yang contoh nomor 3, di sini ada integral dari eksponen nih. Integral dari X pangkat N. Nah, kalau mengintegralkan eksponen, ini harus berkaitan dengan pangkat. Nah, pertama ini kita jumlahkan pangkatnya dengan 1. Jadi N ditambah 1. Kemudian di sini kita buat seper pangkatnya, yaitu N ditambah 1 ditambah C. Nah, contohnya kalau misalkan kalian punya integral dari X pangkat 5. Nah, ini nanti pangkatnya tuh kita jumlah dengan 1. Kemudian dibuat seper. Nah, nanti jadinya 1/6 X pangkat 6 ditambah C. Nah, seperti ini pemakaiannya. Nah, contohnya untuk yang nomor 4 nih sama saja seperti nomor 3, hanya saja nanti ditambahi konstanta. Ya udah, berarti nanti ini jadinya A dikali 1 pangkatnya dijumlah 1, N ditambah 1 seper N ditambah 1, kemudian dikali dengan X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Nah, seperti ini. Atau ini sama aja kayak A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai integral tak tentu dari trigonometri, alangkah baiknya kita harus memahami turunan trigonometri. Jadi sekarang mau review sedikit dasar-dasar dari turunan trigonometri. Oke, yang pertama, misalkan nih turunan dari sin X. Nah, turunannya adalah cos X. Kemudian turunan dari cos X sekarang. Itu hasilnya adalah min sin X. Nah, lalu bagaimana jika ada turunan dari tan X? Nah, ini nih. Kalian bukan nggak boleh sih. Biasanya kalian menghafalkan, oh turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Nah, sebenarnya ini ada asal-usulnya atau ada sumbernya gitu loh. Nah, pertama kita harus menjabarkan bentuk tan X ini. Bentuk tan X ini kan sama aja kayak sin X per cos X kan. Nah, kalau kalian sadar, ini kan bentuknya sama kayak U per V kan. Nah, hampir sama kan? Bukan hampir sama sih, udah sama nih bentuknya. Nah, kalau kalian ingat, bentuk turunan dari U per V itu kan jadinya U aksen dikali V, kemudian dikurangi dengan U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, sekarang U-nya ini kan sin X, kemudian V-nya ini kan cos X. Nah, berarti kalau U aksen ini adalah turunan dari sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Maka di sini kita tulis cos X. Kemudian V-nya yaitu cos X dikali dengan cos X dikurangi dengan U. U-nya itu adalah sin X. Kemudian dikali dengan V aksen. V aksen itu adalah turunan dari cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X per V kuadrat. Yang mana V-nya itu adalah cos X. Berarti cos dikuadratkan. Jadinya cos kuadrat X. Nah, kemudian kita kali. Cos X dikali cos X itu menghasilkan nilai cos kuadrat X. Kemudian min sin X dikali min sin X. Itu hasilnya adalah positif sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, kalau kalian ingat di trigonometri, nilai dari cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu adalah 1. Maka ini sama aja kayak seper cos kuadrat X.
Atau kalau sepercos kuadrat X itu adalah secant kuadrat X. Maka turunan dari tan X. Nah, ini kita dapatkan turunan dari tan X itu nilainya adalah secant kuadrat X. Nah, kemudian kita beralih ke integral trigonometri nih yang tak tentu. Nah, yang pertama nih, integral dari cos X dx. Nah, kalau kalian lihat, cos X ini kan merupakan turunan dari sesuatu kan. Nah, berarti turunan dari sesuatu itu yang menghasilkan nilai cos X berapa? Sin X kan. Nah, sin X kan kalau diturunkan menghasilkan nilai cos X kan. Kalau misalkan cos X-nya diintegralkan, dapatnya adalah sin X. Nah, maka integral dari cos X ini adalah sin X ditambah C. Kemudian yang kedua, integral sin X dx. Nah, berarti sin X ini kan merupakan turunan dari sesuatu. Nah, tadi kita juga sudah review kalau turunan dari cos X itu adalah min sin X. Nah, lalu bagaimana kalau ada turunan dari min cos X? Ya udah, berarti kan turunannya jadinya min dari turunan dari cos X. Turunan dari cos X kan min sin X. Ya udah, berarti ini min sin X. Min ketemu min jadinya positif. Ya udah, berarti ini sin X. Kalau ini diintegralkan nanti dapatnya adalah min cos X. Maka jawaban dari integral sin X dx ini adalah min cos X ditambah C. Nah, kemudian yang ketiga, ada integral dari tan X dikali secant X dx. Nah, pasti kalian apa nih integralnya nih? Bingung. Nah, jangan bingung. Ini kalian ubah aja bentuknya. Tan X ini kan bentuknya sama kayak sin X per cos X. Kemudian secant X ini kan bentuknya sama seperti seper cos X. Nah, kalau dikalikan kan jadinya sin X per cos X kali cos X, berarti cos kuadrat X. Nah, berarti yang diintegralkan ini adalah integral dari sin X per cos kuadrat X dx. Nah, berarti sin X per cos kuadrat X ini adalah turunan dari sesuatu. Nah, kalau kalian ingat tadi yang turunan U per V, yang ada U per V, kan rumusnya kan U aksen dikali V dikurangi dengan U dikali V aksen per V kuadrat. Ya. Ini kan hampir sama nih jadinya, hampir sama seperti sin X per cos kuadrat X. Nah, kalau kalian perhatikan, sin X per cos kuadrat X. Nah, kalian perhatikan sekarang V-nya yang di bawah. Sama-sama V kuadrat kan. Nah, ini jadinya cos kuadrat X. Nah, berarti dapat kita simpulkan nilai dari V-nya ini adalah si cos X. Sekarang kita tinggal mencari berapa sih nilai dari si U. Nah, nilai dari si U ini kita bisa mencari dengan persamaan yang di atasnya ini. Nah, kita pakai yang ini kita cari. Ya udah, berarti kan U aksennya kita belum tahu. V-nya udah diketahui yaitu cos X, berarti cos X. Kemudian dikurangi dengan U, U-nya kita belum tahu. V aksen berarti turunan dari cos X adalah min sin X. Sama dengan sin X. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini nih nilainya ini kan sin X. Nah, berarti kalau ini sama ini kan harusnya 0 kan? Berarti kalau sama ini sama min U dikali min sin X berapa sih? Biar menghasilkan sin X, berapa sih U-nya gitu kan? Ya udah, berarti kita kalikan aja nih. Min U dikali min sin X berarti kan U dikali sin X sama dengan sin X. Nah, maka nilai dari si U ini kan sama dengan sin X per sin X kan, atau 1. Nah, berarti nilai dari U-nya ini adalah 1. Nah, maka ini dapat kita simpulkan ini sama aja seperti integral dari seper cos X. Maka ini hasilnya, ini kan turunan dari turunan dari seper cos X kan, sin X per cos kuadrat X ini kan. Nah, maka hasil dari integral sin X per cos kuadrat X itu adalah 1 per cos X ditambah C. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, nah ini sama nih, kita ubah bentuk cos X ini kan sama dengan
seper tan X. Kemudian ini kosek ini kan seper sin X. Nah ini kalau kita ubah lagi bentuknya, ini kan sama aja kayak cos X per sin X dikali dengan seper sin X. Berarti ini kalau dikalikan cos X kali 1 berarti cos X per sin kuadrat X. Maka ini yang diintegralkan adalah cos X per sin kuadrat X dx. Nah ini sama nih bentuknya kayak tadi, bentuknya itu U per V. U aksen dikali V dikurangi dengan U dikali V aksen per V kuadrat. Nah ini sama bentuknya kayak cos X per sin kuadrat X. Nah karena di bawahnya sudah sama-sama kuadrat, maka V-nya kita dapat simpulkan di sini adalah sin X. Nah sekarang kita cari nilai U-nya. U aksen dikali V, V-nya kita langsung masukin aja, itu nilainya adalah sin X dikurangi dengan U, kita belum tahu. Kemudian V aksen berarti turunan dari sin X, yaitu cos X, menghasilkan nilai cos X. Nah kita lihat di sini, ini hasilnya cos X kan. Nah berarti di sini ini 0 nih, harus 0. Maka sisa min U dikali cos X sama dengan cos X. Ini kalau kita sederhanakan, ini kan dicoret nih, berarti min U sama dengan 1. Maka nilai dari U itu adalah min 1. Nah kita dapat nih nilai U sama V kan udah dapat nih. Maka nilai integral dari ini sin X. Maka nilai integral dari cos X per sin kuadrat X dx itu sama dengan min 1 per sin X, sin kuadrat X ya. Min 1 per sin X. Atau sama dengan min cosecant X ditambah C. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang kelima, nah ini kan secant kuadrat X nih. Secant kuadrat X kan seper cos kuadrat X, ya kan? Ya udah nih sama aja nih buat ke bentuk U per V. Kalau U per V-nya kan berarti V-nya cos X dong. Ya kan? Nah berarti kalau U aksen dikali V dikurangi dengan U dikali V aksen sama dengan 1. Berarti U aksennya kita nggak tahu, V-nya itu adalah cos X. Kemudian U-nya kita nggak tahu, kemudian V aksennya adalah min sin X, menghasilkan nilai 1. Nah sekarang nilainya 1 nih. Nah kalian ingat nggak di trigonometri berapa sih yang menghasilkan nilai 1? Yang menghasilkan nilai 1 itu kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kan. Nah, berarti untuk U aksen di sini itu harus cos kuadrat X. Ya kan? Harus cos X dong. U aksen di sini harus cos X. U aksen harus cos X. Berarti kalau yang ini nilai U-nya apa? Nilai U-nya harus sin X. Karena ini kan jadinya min U dikali min sin X kan, berarti min sin X dikali min sin X. Ya kan? Nah, ini nanti jadinya cos X kali cos X berarti cos kuadrat X, kemudian min sin X dikali min sin X itu dapatnya positif sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, berarti kita dapat simpulkan nilai U-nya itu adalah sin X. Nah, maka integral dari seper cos kuadrat X itu sama dengan U-nya itu kan sin X. Bentar nih kita hapus. U-nya kan sin X. Kemudian V-nya itu adalah cos X. Nah, berarti integral dari secant kuadrat X itu adalah tan X. Ini kita hapus aja dulu ya. Nilainya itu kan sin X per cos X. Nah, sin X per cos X itu kan bentuk dari tan X ditambah C. Nah seperti itu. Nah sama juga seperti yang nomor 6. Maksudnya nomor 6 ini sama aja seperti yang nomor 5 dan nomor-nomor sebelumnya. Ini pakai turunan U per V untuk mencari integralnya. Cosec kuadrat X itu kan sama aja kayak seper sin kuadrat X. Nah berarti yang diintegralkan ini adalah seper sin kuadrat X dx. Nah kalau bentuk U per V nya
karena ini seper sin kuadrat X, maka V-nya di sini adalah sin X. Nah, sekarang kita mencari nilai dari U-nya. Untuk mencari nilai dari U-nya berarti kan U aksen dikali V dikurangi dengan U dikali V aksen menghasilkan nilai 1. U aksennya kita belum tahu, V-nya itu adalah sin X, U-nya kita belum tahu, V aksennya adalah turunan dari sin X, yaitu cos X sama dengan 1. Nah, sama seperti yang nomor 5 tadi, untuk menghasilkan nilai 1, maka bentuknya harus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Maka untuk yang ini, U aksennya ini harus sin kuadrat X. U aksennya ini harus U aksennya ini harus sin X, bukan sin kuadrat X ya. U aksennya ini harus sin X. Berarti ini kan kalau dikalikan jadinya sin kuadrat X nantinya. Nah, berarti U-nya harus apa? U-nya harus min cos X dong, U-nya, ya kan? Karena min ketemu min kan nanti positif. Oke, kita kalikan nih. Sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Min dikali min cos X, positif cos X dong. Positif cos X dikali dengan cos X, yaitu plus cos kuadrat X sama dengan 1. Oh, berarti U-nya ini adalah min cos X. Nah, berarti integral dari sepersin kuadrat X dx itu sama dengan U per V. U per V itu adalah min cos X per sin X. Nah, ini kan sama aja kayak min sepertan X dong. Berarti min sepertan X itu kan sama dengan min kotan X. Bentar nih, hapus dulu. Berarti ini sama dengan min kotangan X ditambah C. Nah, berarti nilai dari integral kosekant kuadrat X itu sama dengan min kotangan X ditambah C. Nah, itu dulu materi untuk yang tak tentu, yang trigonometri. Sekarang kita bahas yang mencari luas. Nah, sekarang kita membahas luas daerah di kurva. Nah, ini biasanya pengaplikasian integral ya. Oke, yang pertama. Ini ada kurva nih. Ada fx, kemudian di sini ada x sama dengan a, kemudian x sama dengan b. Nah, kemudian disuruh mencari nilai yang di arsir kuning ini. Nah, caranya itu sebenarnya untuk mencari luasnya itu, bentar, ini ditebelin dulu deh. Nah, ini mencari luasnya. Sebenarnya konsepnya itu untuk mencari luas itu integral atas dikurangi bawah, gitu aja. Maksudnya apa? Maksudnya atas tuh yang mana? Atas tuh ya ini yang fx-nya. Kemudian yang bawahnya tuh kalau yang nomor 1 ini kan si x-nya. X-nya sama dengan 0. Nah, ini konsepnya sih untuk mencari luas pada kurva. Oke, yang pertama nih. Kita lihat kurva yang warna merah ini, yang warna merah. Yang atas kan si fx kan. Nah, berarti diintegralin dengan batas-batasnya itu a sampai b. Kemudian yang di atas itu kan fx. Nah, kemudian yang di bawahnya itu kan x kan, x sama dengan 0. Nah, karena x sama dengan 0 kan sama aja kayak dikurangi 0. Nah, berarti sama aja kayak mengintegralkan si fx saja. Ya udah, berarti untuk yang pertama ini kita cukup mencari integral tentu dari si fx dengan batas-batas a sampai b. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, di sini nih ada dua nih dua persamaan. Ada fx sama gx. Nah, ingat konsep dari mencari luas, yaitu mengintegralkan dengan batas-batas a sampai b itu mengurangi dari yang atas dikurangi yang bawah. Yang di atas kan fx, itu dikurangi dengan yang bawah, yaitu si gx. Nah, ya udah, konsepnya untuk mencari luas tuh seperti ini aja. Tapi nanti di soal bakalan lebih lebih kompleks lagi. Nah, kemudian ini yang terakhir, ini sebenarnya agak lupa sih gimana pembuktian. Nah, ini kalau misalkan ada luas daerah yang dibatasi oleh persamaan kuadrat dan garis, persamaan garis. Nah, ini cukup mengerjakan dengan 2 step. Step pertama itu kita buat cari titik potongnya, yaitu fx sama dengan gx. Nah, setelah kita cari titik potongnya, kita buat ke dalam persamaan kuadrat. Nah, setelah itu step yang kedua kita cari luasnya. Untuk mencari luasnya itu cukup
dengan rumus diskriminan dikali dengan akar diskriminan per 6A kuadrat. Nah, D ini adalah diskriminan ya. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian yang A ini adalah gininya. Kalian pernah tahu kan persamaan kuadrat? Misalkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini maksudnya. Yang berdempet dengan X kuadrat. Ini nilai A-nya. Nah, seperti itu. Itu aja sih untuk yang mencari luas.